Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nabila Azahra akan menjelaskan terkait bab 2, yakni dengan materi fungsi finansial pada Microsoft Excel. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan fungsi finansial. Jadi fungsi finansial adalah perencanaan tentang keuangan dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bagaimana cara kita merencanakan keuangan untuk mendapatkan sebuah profit atau keuntungan. Nah, dalam Excel itu kita juga dapat menghitung terkait fungsi financial ini, yakni digunakan untuk mengelola data untuk investasi yang siap digunakan dengan berbagai formula. Jadi kita bisa menghitungnya dengan rumus formula di Excel nantinya dengan sangat mudah. Nah, fungsi financial sendiri itu ada FV atau future value, ada PV atau present value, ada PMT atau periodic payment for an annuity, juga ada IPMT atau interest periodic payment for an annuity, dan PPMT, dan yang terakhir adalah NPER atau jumlah dari periode tersebut. Nah, untuk mengetahui penjelasannya satu persatu, maka saya akan menjelaskan dan juga memberikan contoh soalnya. Nah, untuk yang pertama ini ada terkait dengan future value atau FV. Jadi future value adalah bagaimana cara kita menghitung terkait investasi yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Nah, future value itu formulanya adalah FV sama dengan FV, terus dalam kurung ada rate ditambah NPER dikurangi PMT, terus ditambah PV dan juga tipe. Nah, untuk PV dan juga tipe, apabila tidak diperlukan atau tidak ada nih datanya, maka tidak dihitung atau tidak dimasukkan dalam formula, itu tidak apa-apa. Jadi kondisional saja. Nah, di sini saya punya contoh soal nih, yakni Suci mendepositkan uang di bank setiap tahunnya senilai 3 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Setelah 5 tahun, kira-kira berapa total dari uang Suci setelah 5 tahun lamanya? Atau 5 tahun di masa yang akan datang. Nah, dari soal tersebut diketahui data rate-nya itu 10%, NPER-nya itu 5 tahun, dan PMT-nya itu 3 juta. Nah, setelah kita tahu, kita masukkan input datanya ke dalam Excel, bisa teman-teman buat tabel seperti ini. Nah, kita input datanya, terus kita masukkan formula yang sudah saya stabil di sini. Formulanya adalah sama dengan FV terus buka kurung, rate-nya itu 10%, terus kita tambahkan dengan NPER atau periodenya, terus juga kita kurangi dari PMT. Kita tutup kurung, kita enter, yes. Nah, maka ketemu hasil dari FV atau future value di masa yang akan datang itu senilai 1.831.530.000. Jadi perkiraan total uang Suci di 5 tahun yang akan datang itu senilai dengan 1.831.530.000. Untuk yang kedua ada present value atau perhitungan terkait nilai investasi saat ini. Nah, formulanya itu adalah sama dengan PV, terus juga dalam kurung rate ditambah NPER, terus ada ditambah PMT dikurangi FV dan ditambah dengan tipe. Ada soal yang masih sama, kan berapa perkiraan saldo awal, kita mengetahui data di sini ada rate 10%, terus juga NPER-nya 5 tahun, PMT-nya itu sebesar 3 juta, dan harapannya atau future value-nya itu saldo dia itu 30 juta. Nah, dari data ini kita input lagi nih, kita buat tabel seperti ini dalam Microsoft Excel. Terus kita hitung perkiraan dari investasi saat ini dengan formulanya sudah saya stabilo sama dengan PV, terus buka kurung, ditambah dengan NPER-nya, terus PMT dikurangi harapannya, future value-nya, tutup kurung, yes. Nah, maka saldo yang harus ada di rekeningnya itu sebesar 7.255.279.38.000. Yang ketiga itu ada PMT. PMT atau Periodic Payment for an Annuity merupakan perhitungan yang digunakan untuk menentukan pembayaran angsuran tetap setiap periodenya.
Nah, dengan formulanya itu yang sudah saya stabilo sama dengan PMT, terus dalam kurung ada rate ditambah NPR, terus dikurangi PV, terus ditambah FP, dan juga tiba. Ini saya ada soal baru di mana Zahra membeli laptop Asus dengan harga 5.500.000 secara kredit, bunganya itu 5% per tahun dan akan dicicil selama 3 tahun. Dan kira-kira berapa nih angsuran tetap yang harus dibayar Zahra? Nah, datanya kita tahu PV itu 5.500.000, rate-nya itu 5% dan periodenya itu 3 tahun. Nah, kita input lagi nih datanya dalam Microsoft Excel, kita hitung, kita masukkan formula yang sudah saya stabilo, yaitu NT dalam kurung rate enter dikurangi ya PV. Nah, akan ketemu 2.019.647.11.000. Jadi dapat diketahui angsuran tetap nih yang harus dibayar oleh Zahra itu senilai 2.019.647.11.000. Oke, yang keempat itu ada IPMT atau Interest Credit Payment for an Annuity. Jadi itu adalah perhitungan terkait pembayaran bunga investasi yang dibayar setiap periode tertentu. Dengan formulanya yakni sama dengan IPMT dalam kurung rate ditambah dengan PER terus NPER dan dikurangi PV terus ada FP dan tipe. Nah, di sini saya ada contoh soal lanjutan di mana Zahra membeli laptop Asus dengan harga 5.500.000 secara kredit dengan bunganya 5% per tahun. Nah, akan dicicil nih selama 3 tahun dengan angsuran yang dibayar secara tetap. Kira-kira berapa bunga yang harus dibayarkan di periode kedua? Nah, diketahui datanya itu ada PV 5.500.000, terus juga rate-nya itu ada 5% dan NPR-nya itu 3 tahun. Yang dihitung adalah periode kedua. Nah, untuk data-data tadi kita input lagi nih dalam tabel yang kita buat di Microsoft Excel. Selanjutnya, ketika sudah diinput data, formula yang sudah saya stabilo kuning ini, semuanya kita masukkan IPMT kurung rate, terus ditambah dengan periodenya 2 tahun, terus NPR-nya, terus dikurangi PV. Yes. Nah, maka akan diketahui bahwasannya bunga kedua yang harus dibayar Zahra itu sebesar 187.767.64 rupiah. Itu. Nah, soal yang kelima adalah PPMT, di mana kita ini menghitung terkait pembayaran angsuran atau pokok investasi periode tahun tertentu. Formulanya yakni sama dengan PPMT, terus dalam kurung rate, terus ditambah PER, ditambah NPR, dikurangi PV, terus juga ada FP dan tipe. Nah, dengan soal yang masih sama, di mana Zahra ini membeli laptop Asus dengan harga 5.500.000 secara kredit dengan bunganya 5% per tahun dan akan dicicil 3 tahun lamanya yang akan diangsur secara tetap. Kira-kira berapa angsuran pokok pada tahun kedua? Maka diketahui datanya itu PV-nya 5.500.000, rate-nya 5%, NPR-nya 3 tahun dan periode kedua. Dan diketahui IPMT yang sebelumnya sudah kita hitung, yakni senilai 187.764 ribu rupiah. Jadi kita mencari IPMT-nya. IPMT terus periode tambah dengan NPR terus dikurangi, karena formulanya ini berarti IPMT ini tidak kita hitung ya, karena kita kan mencari angsuran pokoknya. Jadi jangan terkecoh dengan soal seperti ini. Mari kita enter. Yes. Nah, maka akan ketemu angsuran pada tahun kedua yang akan dibayar Zahra itu sebesar 1.831.879.46 rupiah. Nah, di sini yang terakhir ada NPR atau jumlah dari periode. Jadi kita itu menghitung jumlah periode dari investasi terhadap nilai aset kita.
kira-kira berapa nih yang akan kita angsur atau selama berapa kali periode gitu. Nah, di sini formulanya adalah sama dengan NP dalam kurung rate dikurangi PMT ditambah PV, terus juga ada FP dan tipe lagi. Nah, saya punya soal lanjutan dari Zahra yang membeli laptop Asus dengan harga 5.500.000 secara kredit dengan bunga 5% per tahun akan dicicil nih selama 3 tahun. Zahra membayar angsuran tetap sebesar 2.19.640.011 rupiah. Nah, kira-kira berapa tahun cicilan laptop ini akan lunas? Nah, datanya kita sudah tahu PV-nya 5.500.000, terus rate-nya itu 5%, dan PMT-nya itu 2.19.640.011 rupiah. Nah, karena data dalam formula ini yang diperlukan hanya 3 ini, maka data tadi kita input nih ke dalam tabel yang kita buat di Microsoft Excel. Selanjutnya, kita tinggal masukkan saja formula yang sudah kita ketahui. Sama dengan NP, terus buka kurung, rate ditambah dengan dikurangi PMT-nya, terus baru ditambah PV-nya. Maka kira-kira periodenya itu nilai 0,027926774, atau kita anggap cicilannya itu kira-kira akan lunas kurang dari 1 tahun gitu. Tapi periode cicilannya itu 0,027926774, atau kita anggap saja bahwa perkiraan cicilan lunas dari laptop Zahra itu tidak sampai 1 tahun. Seperti itu. Tadi penjelasan dari saya terkait dengan materi perhitungan finansial dengan 6 formula yang sudah kita pelajari tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.